Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Helarasati. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan demo atau tutorial bagaimana caranya kita mengimport data-data setup untuk di Odoo. Nah, kali ini berbeda dari yang sebelumnya karena sebelumnya kita biasanya menggunakan data-data demo, namun kali ini kita akan benar-benar membuat dari awal data-datanya yang ada di modul-modul di Odoo kita. Penasaran? Yuk kita lihat videonya. Kalau kita sudah menginstal modul accounting, sekarang hal pertama yang kita lakukan adalah mengimport data chart of account sesuai dengan yang ada di ketentuan template nantinya gitu. Karena yang sekarang yang ada ini adalah bawaan dari Odoo-nya, jadi kita perlu melakukan penyesuaian lagi. Nah, pertama yang kita lakukan adalah dengan ke modul accounting tentunya, terus configurations kita lihat chart of accounts. Nah, ini kan udah ada keisi ya data-datanya. Nah, ini kita udah cukup banyak ya. Nah, kita mau pakai yang seperlunya aja sesuai dengan template. Jadi kita bisa mengindahkan yang ini dulu gitu. Bagaimana caranya? Oke, pertama karena kita mau hapus semuanya, kita klik dulu ini untuk select all. Dan kita pilih actionnya apa, yaitu delete. Oke, kita delete. Oke, nah ini ada error ya, jadi nggak bisa remove atau deactive account kalau dia termasuk dari customer atau vendor. Dan kita akan hapus dulu reference ke vendor-vendor ya, dengan cara pertama kita buka settings. Lalu kita aktifkan developer mode. Kita balik lagi ke settings. Nah, ini ada kita lihat di bagian technical, kita cari parameters. Nah, ini kita pilih company properties. Nah, setelah itu selanjutnya kita cari yang namanya adalah property account. Jadi segala berhubungan sama accountnya kita lihat satu-satu. Nah, nanti kita hapus yang value-nya ini ya. Receivable sudah, payable juga, expense juga, dan record income. Selain kita tadi menghapus ke referensi vendor atau produknya, kita juga akan menghapus referensi ke tax atau pajak dengan cara ke accounting, terus buka configuration, cari accounting bagian taxnya. Lalu, nah kita buka satu-satu dulu.
Nah, ini kita udah hapus semua ya. Tadi udah aku satu aku hapus value-value di debit account sama debit credit. Sekarang kita bisa balik lagi ke chart of account-nya. Terus kita pilih lagi semuanya, action, lalu kita delete. Nah, di sini nanti kita untuk menghilangkan reference ke company-nya dari si account tadi. Nah, itu kita pastikan di setiap company properties ini kita hilangkan value-value-nya ya. Contohnya dengan ini, kita klik. Oke, kalau udah sekarang kita import. Tadi kita sudah hapus kan, sekarang kita import berdasarkan data-data kita. Kita load filenya, kita klik account. Ini data-datanya ya. Lalu kita klik import. Ini tadi udah ada semua yang kita import. Ada di tipenya adalah bank and cash dan juga receivable, ini semua. Data kita adalah akan mengimport data-data di bank ya. Pertama di configurations, sama kita pilih bank account. Di sini saya sudah menghapus ya bank account bawaan dari Odoo-nya, udah nggak ada. Nah, di sini kita mau nge-import data-data bank account-nya dari CSV. Oke, kita coba tes import dulu ya. Nah, di sini dibilang Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank BNI, BCA itu belum ada. Jadi kita harus bikin dulu banknya nih, Mandiri, Muamalat, BNI, dan BCA. Gimana caranya? Nah, kita mau bikin bank account-nya dulu. Pas bank account ini kan kita diminta untuk masukin banknya. Ini kita pilih, kita masukin namanya Bank Mandiri tadi. Dengan, nah ini kita cek dulu. Nah, sebelum kita buat, kita berarti harus input data-data banknya terlebih dahulu. Untuk mencek datanya, kita biar aman, kita buka di CSV nya dulu aja, bank. Oke, nah ini kita cari data banknya ya. Ada Bank Mandiri, dia kodenya 8. Kita buka tab baru aja. Oke, tadi ada Mandiri ya. Mandiri dia identifier code-nya adalah 8. Klik save. Kita klik lagi. Muamalat.
bikin video. Oke, tadi udah dibuat semua bank-banknya. Sekarang kita coba import lagi ya data bank account-nya dengan bank yang sudah disesuaikan. Ini tampilannya kita tes dulu. Nah, ini dari template ya ada 2, kita import aja. Oke, ini udah berhasil ke import si bank account-nya. Oke, sekarang kita mau mengimport data-data partner atau vendor. Sebenarnya ada banyak cara, tapi saya pilih yang dari purchase. Jadi saya klik purchase lagi, pilih vendor. Di sini klik import file, ini pilih yang partner. Sekarang saya akan men-set saldo balance dari masing-masing account-nya. Dimulai dengan ke accounting. Selanjutnya di accounting, pilih accounting entries, journal entries. Kita import aja datanya, import file. Ini pilih ini ya, beginning balance. Ini kita cek dulu importnya berhasil atau enggak. Oke, valid, kita langsung import. Oke, import ya. Import data virtual location. Jadi virtual location ini digunakan untuk menandai warehouse yang kita miliki. Berarti kan tandanya satu perusahaan ini memiliki banyak warehouse. Nah, itu perlu ada penyesuaian dulu karena pada defaultnya satu karyawan itu atau staff itu tidak manage banyak warehouse gitu. Jadi pertama yang kita perlu lakukan adalah kita bisa ke settings dulu, manage usersnya, manage user yang sekarang. Nah, ini kita pilih yang warehouse-nya, able to manage multiple warehouse dan multiple stock location-nya juga. Kalau udah kita klik save. Jadi ini kan baru di usersnya aja ya. Nah, sekarang kita juga perlu mengatur dari sisi inventory-nya nih untuk yang bisa memanage multiple warehouse gitu. Nah, caranya adalah dengan kita ke modul inventory. Ini ke warehouse management. Nah, ini udah di inventory, kita klik configurations, kita klik settings. Ini kita cari yang multi warehouse, kita klik oke, kita save. Oke, kalau udah di set yang tadi multi warehouse nya, sekarang kita dibalikin lagi untuk input si virtual location send. Dia itu di inventory tadi. Nah, selanjutnya kita pilih configurations, kita pilih locations. Oke, nah ini kita import aja. Ini virtual.
Oke, kita tes dulu. Dan everything is valid, kita klik import. Nah, ini udah berhasil lah. Tadi ada inventory loss semuanya, virtual locations, dan auto import. Itu juga tak kalah seru, kita akan manage barang ya. Nah, pertama kita balik lagi ke inventory. Namun sebelum itu, karena kita perlu menyesuaikan juga dari sisi usersnya, karena secara default belum bisa untuk mengatur si barang ini. Jadi kita balik dulu ke settingsnya dulu dan manage usersnya untuk bahas aksesnya. Nah, ini kita cari yang manage multiple unit of measure. Oke, ini kita centang, kita save. Itu sudah ya untuk di settings dari sisi usersnya. Itu juga perlu men-settings dari sisi inventory-nya. Jadi kita balik lagi ke inventory, configurations, kita klik settings lagi. Oke, di bagian produksi ini nanti di unit of measures-nya kita pilih. Oke, selanjutnya kita juga akan men-setting dari sisi inventory managementnya, yaitu khusus pada produk. Jadi kita udah kembali ke configurations, di products kita centang yang units of measure, sehingga bisa dijual atau dibeli dalam berbeda measurement. Kita klik save. Oke. Ya, tadi kita udah setup untuk yang unit of measures. Sekarang kita ke inventory lagi, ke configurations, kita cari unit of measures. Ini berarti udah data-datanya ya, kita import lagi aja sesuai sama yang kita punya di template-nya. Unit of measures, kita klik, kita tes import. Oke, valid, kita import ya. Berarti ada nampaknya dari pieces dan juga karton-kartonnya. Udah, sekarang kita untuk mengimport data-data produk kategorinya. Ini kita klik aja di masih inventory, configurations, produk kategori, lalu kita import file, dari kita tes dulu dan berhasil. Oke, kita import langsung untuk produk kategori. Ini udah ke import ya. Nanti kita udah masukin unit of measurement, terus ada produk kategori juga. Sekarang kita akan ngebuat jadi segala hal yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk itu sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal menginput si produknya di master data produk. Terus kita import aja. Tes dulu. Oke, everything seems valid ya. Dan ini udah tinggal kita import aja. Dan kita tunggu.
Oke, nah ini produknya udah terimport semua ya, udah berhasil. Nah yang selanjutnya adalah kita ingin melakukan penyesuaian dari stoknya atau namanya stock adjustment. Nah itu kita klik aja di inventory adjustment. Oke, kalau udah kita import aja langsung. Coba stock inventory. Kita tes dulu importnya. Tunggu. Nah, udah berhasil, langsung aja kita import. Oke, satu record udah berhasil tersimpan ya.